Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dari GKI Coyudan Solo dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Move On, berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-26. Bersama saya, Rafael Timotius Sui, kader pendeta GKI. Namun sebelum kita menyelami firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur atas cinta-Mu bagi setiap kami ya Bapa, ketika kami boleh menghirup udara segar, ketika kami boleh mensyukuri setiap bentuk cinta kasih-Mu melalui kehidupan kami. Sebentar, kami akan menyelami sabda Tuhan. Berkaryalah ya Bapa, bagi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh memaknai dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Agar kiranya sabda Tuhan ini boleh menjadi lentera yang menyinari setiap kehidupan perjalanan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berjalan di tengah-tengah perjalanan kami, Engkau beserta kami. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-26. Akan saya bacakan untuk kita semua. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Teens, bayangkan kamu sedang mendaki gunung dengan ransel yang berisi banyak batu. Setiap batu terasa berat dan semakin kamu mendaki, semakin terasa berat ransel tersebut. Suatu titik, kamu menyadari bahwa jika terus membawa batu itu, perjalananmu akan semakin sulit, bahkan bisa menghentikanmu dari mencapai puncak. Batu-batu itu menggambarkan pengalaman masa lalu yang pahit. Jika ingin melanjutkan perjalanan dengan lebih ringan, maka kamu harus mengeluarkan batu-batu yang memberatkan langkahmu. Kamu tidak melupakan batu-batu itu, tetapi kamu memilih untuk tidak membiarkannya menjadi beban perjalananmu. Dan itulah gambaran dari move on. Para murid juga move on dari peristiwa pengkhianatan Yudas. Petrus mengajak murid-murid yang lain untuk berpikir ke depan demi tugas mengabarkan Injil tentang siapa Tuhan Yesus. Karena itu, Petrus mengusulkan agar dipilih pengganti Yudas untuk melengkapi formasi ke-12 Rasul Yesus. Syarat yang diajukan adalah calon harus menjadi saksi hidup yang telah bersama-sama dan melihat karya kehidupan Tuhan Yesus. Nah, ini menunjukkan teens bahwa kesaksian para rasul tentang Yesus itu sungguh nyata. Mereka mendapatkan dua nama sebagai calon rasul. Nama yang pertama Yusuf, yang disebut Barsabas, dan Matias. Setelah berdoa, para murid membuang undi dan keluarlah nama Matias. Teens, pengalaman masa lalu yang pahit memang sulit dilupakan. Namun semuanya itu dapat dilewati jika mau berupaya melepaskannya dengan penuh harapan kepada Tuhan di masa depan. Seperti ilustrasi tadi, mau sampai kapan kita terus membawa batu-batu berat itu dalam perjalanan hidup kita? Mari kita berhenti sejenak untuk melepaskan batu-batu pengalaman masa lalu itu dan melanjutkan perjalanan dengan ringan menuju masa depan dalam tuntunan kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dengan bersama-sama berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali di dalam perjalanan perziarahan kehidupan kami
kami masih membawa batu-batu yang berat, yaitu masa lalu kami yang seringkali membebani kami untuk melangkah. Tapi biarlah Tuhan itu menjadi masa lalu kami, karena kiranya kami mau melangkah terus bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ketika kami menyadari Engkau bersama-sama dengan kami dan melangkah bersama dengan kami boleh melangkah dengan pasti dan dengan ringan, karena cinta Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Inilah Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa di-subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.